Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Insinyur Maya Dewi Dia Maharani MAP dan dosen penguji Ibu Lisa Firhani MSI. Perkenalkan, saya Naila Almira dengan NIM J3J118104. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sidang tugas akhir dengan judul Peningkatan Produksi Komoditas Kubis pada Serunifam dengan metode bisnis model kanvas. Hal yang melatar belakangi kajian pengembangan bisnis saya yaitu Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak subsektor pertanian. Subsektor pertanian yang terdapat di Indonesia salah satunya yaitu hortikultura. Tanaman hortikultura terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat, serta tanaman hias yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis. Salah satu komoditas unggulan sayuran yang banyak dijadikan sebagai komoditas utama oleh petani untuk meningkatkan pendapatan adalah tanaman kubis. Kubis dengan bahasa Latin Brassica oleracea merupakan salah satu sayuran unggulan yang banyak dikonsumsi sebagai lalapan atau diolah menjadi masakan. Menurut Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2020, kubis merupakan sayuran semusim yang termasuk 5 komoditas sayuran dengan produksi terbesar pada tahun 2015 hingga 2019. Berikut dapat dilihat pada tabel, kubis menempati posisi kedua terbesar di antara sayuran lainnya. Salah satu sentra produksi kubis terbesar berada di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor. Perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Bogor, salah satunya yaitu Serunifam. Serunifam merupakan perusahaan agribisnis yang membudidayakan kubis sebagai komoditas unggulannya. Saat ini, perusahaan belum mampu untuk memenuhi permintaan pasar terhadap kubis. Berikut data permintaan dan produksi sayur kubis di Serunifam tahun 2020. Terdapat selisih sebesar 2.907 kg. Hal ini dikarenakan perusahaan belum mengoptimalkan lahan yang dimiliki serta adanya gagal panen. Menurut Erwin et al. Tahun 2015, proses pertumbuhan tanaman kubis sangat dipengaruhi faktor internal yaitu bahan tanam dan faktor eksternal yaitu lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman antara lain iklim, tanah, cuaca, pH tanah, intensitas cahaya matahari, dan gangguan hama penyakit. Kegagalan panen pada kubis tersebut perlu diatasi melalui penggunaan plastik sungkup yang digunakan sebagai naungan untuk tempat berlindung bagi tanaman. Menurut Ahmad et al. Tahun 2017, naungan berpengaruh terhadap aktivitas pertumbuhan, perubahan morfologi dan karakter fisiologis, aktivitas metabolisme primer dan sekunder. Penggunaan plastik sungkup mudah diterapkan dan mampu meminimalkan kegagalan panen yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Berdasarkan penjelasan tersebut dan juga mempertimbangkan potensi yang dimiliki serta adanya pasar, maka ide pengembangan bisnis yang dijalankan yaitu peningkatan produksi kubis dengan memanfaatkan lahan kosong serta menggunakan plastik sungkup sebagai naungan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan kajian pengembangan bisnis ini adalah 1. Merumuskan ide pengembangan bisnis pada Serunifam melalui analisis SWOT. 2. Menyusun dan mengkaji rencana pengembangan bisnis menggunakan bisnis model kanvas. Dan yang ketiga, menganalisis penerimaan pada Serunifam sebelum dan sesudah adanya peningkatan produksi. Selanjutnya yaitu metode kajian. Praktik kerja lapang dilaksanakan di Serunifam yang berlokasi di Desa Ciberem Puncak yang berlangsung selama 13 minggu. Metode kajian yang digunakan yaitu analisis SWOT, bisnis modal kanvas, evaluasi BMC dengan analisis SWOT, analisis laba rugi, dan analisis RC rasio. Selanjutnya adalah keragaan perusahaan yang diawali dengan sejarah perusahaan. Serunifam merupakan perusahaan agribisnis yang memproduksi berbagai macam komoditas sayuran yang berdiri pada tahun 2008 oleh Bapak Harjoseno sekaligus pemilik Hotel Seruni yang berlokasi di Ciberem Puncak. Pada awal mulanya, lahan Serunifam merupakan lahan koefisien daerah hijau pada Hotel Seruni dan sebagai pemenuhan peraturan daerah Kabupaten Bogor pasal 30 tahun 2008. Tanah yang akan dibangun dengan bangunan komersil harus memiliki KDH untuk dijadikan sebagai daerah resapan. Kemudian, pemilik menemukan ide untuk memulai usaha di bidang agribisnis dengan memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki. Tidak hanya itu, tujuan didirikan Serunifam juga untuk memenuhi kebutuhan komoditas sayuran dengan mengeluarkan biaya yang lebih efisien serta tidak melewati rantai pemasaran yang panjang. Lahan yang dimiliki seluas 8 hektar. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Sumber daya manusia yang bekerja di Serunifam merupakan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ahli dan terampil serta tidak harus berlatar pendidikan yang tinggi. Hal utama yang harus dimiliki adalah setiap tenaga kerja bersifat tekun, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Struktur organisasi Serunifam dapat dilihat pada gambar berikut. Keragaan selanjutnya adalah sumber daya perusahaan yang terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial.
Unit bisnis Serunifarm terdiri dari pengadaan input, proses produksi yang dimulai dari persiapan lahan hingga pasca panen, mekanisme pemasaran yang dilakukan berdasarkan segmentation, targeting, dan positioning. Marketing mix yang diterapkan oleh Serunifarm juga menerapkan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Selanjutnya yaitu kajian dan pengembangan bisnis, dimulai dari menganalisis faktor internal dan eksternal perusahaan. Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu memiliki lahan yang luas, memiliki pelanggan tetap, memiliki lingkungan fisik yang sesuai untuk budidaya sayuran, kegiatan produksi dilakukan secara berkelanjutan, produk yang dihasilkan berkualitas, memiliki pemasok, memiliki hubungan baik dengan konsumen, tersedianya paket sayur, dan menggunakan modal sendiri. Kelemahan yang dimiliki perusahaan yaitu pelaksanaan manajemen perusahaan yang belum optimal, promosi yang dilakukan belum optimal, belum ada proses pelabelan dalam kemasan, pemasaran yang dilakukan masih sekitar Kabupaten Bogor. Peluang pada Serunifarm yaitu jumlah permintaan pasar yang tinggi terhadap kubis, kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat, perkembangan teknologi, adanya pemasok bahan baku, dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan ancaman perusahaan yaitu pesaing komoditas di lingkungan sekitar, adanya inflasi, perubahan cuaca, dan adanya organisme pengganggu tanaman. Setelah menganalisis SWOT atau faktor internal dan eksternal perusahaan, dilakukannya penganalisisan menggunakan bisnis model kanvas. Penganalisisan pada BMC perusahaan didapatkan dari hasil identifikasi dan inventarisasi 9 elemen di lapangan, sekaligus konsultasi dengan pembimbing lapang dan pembimbing akademik. Berikut merupakan bisnis model kanvas perusahaan. Untuk penjelasan dari setiap elemen akan dijelaskan berbarengan dengan bisnis model kanvas setelah pengembangan. Setelah mengidentifikasi analisis SWOT dengan analisis BMC perusahaan, tahapan selanjutnya yaitu pengevaluasian. Penyusunan rencana pengembangan bisnis dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah penjelasan dari masing-masing elemen, dimulai dari customer segment. Customer segment sebelum yaitu Hotel Seruni Gunung Gede, Hotel Seruni Gunung Pangrango, Hotel Seruni Gunung Salak, Restoran Cibulan, Cafe, reseller, dan konsumen akhir. Sedangkan setelah pengembangan, terjadi penambahan pada konsumen akhir, yaitu masyarakat Cisarua dan wisatawan yang berkunjung ke Hotel Seruni. Value Proposition. Value Proposition BMC sebelum yaitu kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Kuantitas yang dimaksud adalah Serunifarm mampu memenuhi kuantitas permintaan berbagai sayuran yang diproduksi kecuali sayur kubis. Upaya yang dilakukan, melakukan pembelian pada petani sekitar atau melakukan sistem barter komoditas sayuran di pasar Cisarua. Pada nilai kualitas, Serunifarm menyeleksi benih dan bibit yang digunakan sebelum budidaya, melakukan persemaian dengan baik dan benar. Setelah proses panen dilakukannya kegiatan sortasi dan grading. Kontinuitas, proses produksi dan pemasaran dilakukan secara berkelanjutan. Setelah pengembangan, perusahaan mampu memenuhi permintaan pelanggan terhadap komoditas kubis. Dapat dilihat pada tabel bahwa terdapat kelebihan produksi sebesar 1.004 kg. Untuk menanggulangi kelebihan produksi tersebut, maka dilakukan pertambahan segmen pelanggan yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Serunifarm memiliki kriteria khusus pada kubis yang dibudidaya, yaitu memiliki berat 1,5 kg per tanaman, berwarna cerah dan mengkilap, teksturnya keras dan padat saat disentuh. Faktor lain dalam menjaga kualitas dan keamanan produk yaitu proses pengemasan. Pengemasan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu menggunakan plastik PE dan plastik wrapping. Channel sebelum yaitu melalui word of mouth, WhatsApp, dan bekerja sama dengan reseller. Sedangkan setelah pengembangan, ditambahnya penggunaan Instagram. Berikut merupakan tampilan promosi produk yang akan diunggah ke media sosial dan juga dapat dijadikan spanduk yang diletakkan di beberapa lokasi dekat dengan perusahaan. Customer relationship. Sebelum pengembangan, yaitu hubungan baik dengan pelanggan, menerima saran dan kritik. Setelah pengembangan, terjadi penambahan yaitu pemberian garansi jika sayur yang diterima tidak sesuai. Revenue stream. Revenue stream sebelum sebesar Rp282.362.000 dari hasil penjualan 15 macam komoditas sayur selama 1 tahun. Sedangkan setelah pengembangan, terjadi peningkatan penerimaan pada komoditas kubis sebesar Rp31.600.000. Key research. Key research sebelum yaitu sumber daya fisik, manusia, dan juga finansial. Sedangkan setelah pengembangan, terdapat penambahan pada bagian sumber daya fisik yaitu penambahan input dan plastik sungkup. Sedangkan sumber daya manusia berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak internal perusahaan, dengan adanya pengembangan peningkatan produksi kubis, jumlah karyawan yang bekerja tetap sama, akan tetapi karyawan yang bekerja diberikan bonus 1 bulan gaji selama 1 tahun.
Key activity. Key activity sebelum pengembangan terdiri dari 8 aktivitas, sedangkan setelah pengembangan terjadi penambahan aktivitas baru, yaitu pemasangan plastik sungkup dan terjadi perbaikan aktivitas pada tahapan penanaman dan pemeliharaan. Key activity sebelum pengembangan. Persiapan lahan dimulai dari pengelolaan tanah, penyesuaian pH tanah, pembuatan bedengan, dan pemberian pupuk dasar. Dilanjutkan dengan pemasangan mulsa yang bertujuan untuk melindungi tanah dari sinar matahari agar kandungan pupuk tetap sama dengan dosis. Dilanjutkan dengan penyemaian benih. Benih yang dipilih yaitu benih yang berkualitas serta cocok ditanam pada daerah dataran tinggi. Setelah bibit sayur dan lahan sudah siap, selanjutnya melakukan penanaman. Adapun cara menanamnya dengan cara memilih bibit sayur yang baik, terbebas dari hama dan penyakit. Pada tahapan pemeliharaan terdiri dari penyulaman, penyiraman, pemberian pupuk susulan, dan penyiangan. Pengendalian OPT dapat dilakukan dengan cara rotasi tanam, tumpang sari, pemasangan naungan, dan penggunaan pestisida sesuai dengan jenis dan volume. Proses panen dilakukan apabila sudah mencapai umur panen. Kemudian dilakukannya sortasi, grading, dan packing untuk sayur yang sudah dipanen. Pada tahap pemasaran, diawali dengan menawarkan sayuran yang diproduksi kepada para pelanggan melalui WhatsApp dan mempromosikan sayuran di lokasi penjualan serunifa. Key activities setelah pengembangan. Lahan yang digunakan pada saat pengembangan bertambah seluas 4.000 meter persegi, sedangkan lahan yang digunakan untuk budidaya kubis sebelum pengembangan seluas 700 meter persegi. Persiapan lahan terdiri dari pengelolaan tanah dibersihkan dari rumput liar, ilalang, atau tanaman pengganggu lainnya, kemudian tanah dicangkul sedalam kurang lebih 30 cm. Tanah dibiarkan selama 2 hingga 3 hari. Penyesuaian pH tanah. Tanah dengan pH 5 ke bawah dan 8 ke atas secara umum dapat mengganggu pertumbuhan sehingga dapat menyebabkan tanaman layu dan mati. Bila pH terlalu rendah, dapat dinaikkan dengan pemberian dolomit, pembuatan bedengan, dan pemberian pupuk dasar. Penyemaian benih. Benih yang digunakan varietas Grand 11, lalu persemaian dilakukan dengan cara menyebar benih secara merata antar tanah, pupuk kandang, dan sekam. Pada umur 7 hingga 8 hari, bibit kubis dapat dibumbun. Bibit yang siap ditanam di lapangan setelah usia 3-4 minggu atau sudah memiliki 4 hingga 6 helai daun. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan mulsa dan pemasangan plastik sungkup. Menurut Sulistianingsih et al. Tahun 2005, pemberian sungkup mampu menurunkan suhu pada siang hari sehingga laju transpirasi lebih rendah. Selain itu, perlakuan pemberian sungkup juga mampu untuk menurunkan intensitas cahaya matahari. Plastik sungkup dapat meningkatkan produksi kubis karena fungsinya sebagai naungan atau rumah bagi tanaman yang tidak terpengaruh oleh musim. Cara pengaplikasian memerlukan bambu yang dirangkai di atas bedengan, kemudian dipasang plastik bening di atas rangkaian tersebut. Dan langkah terakhir mengikat plastik tersebut pada sisi kanan dan sisi kiri dengan menggunakan tali ataupun karet yang bertujuan agar plastik tidak bergeser tertiup angin. Penanaman. Proses penanaman dilakukan dengan pemindahan dan penyeleksian bibit, yaitu memilih bibit yang bertumbuhannya baik dan segar, daun-daunnya tidak rusak dan tumbuh kuat. Menurut Susanti dan Barunawati tahun 2018, produksi kubis yang belum optimal dikarenakan budidaya belum maksimal. Upaya yang dapat dilakukan adalah pengaturan jarak tanam untuk menyediakan lingkungan tumbuh optimal bagi tanaman sehingga tidak terjadi kompetisi cahaya, air, dan unsur hara. Maka, pengaturan jarak tanam yang dilakukan yaitu 50 cm x 50 cm yang dapat menghasilkan berat crop kubis 1,52 kg per tanaman. Waktu penanaman yang dilakukan pagi atau sore hari. Pada pemeliharaan, dilakukan proses penyulaman setelah tanaman kubis berumur 10 hari setelah tanam, pemberian pupuk susulan NPK, penyiraman secara rutin dan setelah berusia 30 hari setelah tanam, dilakukan penyiraman dengan sistem lab, dan penyiangan tanaman dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali bersamaan saat melakukan pemupukan susulan atau tergantung dengan kondisi gulma yang tumbuh. Pengendalian OPT, hama yang terdapat pada kubis yaitu ulat tritip dan ulat gerayak, penyakit yang terdapat kepada kubis yaitu akar bengkak dan rebah semai. Cara pencegahan dapat dilakukan secara mekanis, secara kultur teknik, dan juga secara kimiawi. Panen dan pasca panen. Pemanenan dilakukan apabila sudah mencapai umur panen yaitu 70-90 hari setelah tanam. Cara panen dilakukan dengan memotong 4 hingga 5 lembar crop daun luar. Setelah proses panen, sayuran hasil panen dikumpulkan pada keranjang panen untuk sortasi dan digrading. Jika sudah siap, sayuran ditimbang sesuai dengan pemesanan, lalu dikemas dan dikirim ke konsumen.
Pemasaran yang dilakukan yaitu menjual sayuran kubis di lokasi penjualan, mempromosikan melalui WhatsApp bisnis, Instagram, dan juga meletakkan banner atau spanduk pada spot tertentu. Berikut merupakan kapasitas produksi kubis pada lahan 1 dan lahan 2 dan jadwal produksi kubis per satu siklus. Key Partnership. Key Partnership sebelum pengembangan yaitu pemasok, pupuk kandang, toko daerah tani, toko plastik, hotel Seruni, dan restoran Cibulan. Sedangkan setelah pengembangan, terjadi penambahan pada pemasok input yaitu toko Dewi Tani. Cost structure. Cost structure perusahaan sebelum pada biaya tetap sebesar Rp108.576.000 dan pada biaya variabel sebesar Rp46.800.500. Sedangkan setelah pengembangan, dikarenakan pengembangan yang dilakukan hanya satu komoditas, maka menggunakan biaya common cost atau biaya bersama. Common cost untuk komoditas kubis sebesar 16,4%, maka didapatkan biaya tetap produksi kubis telah sebesar Rp29.180.046 dan biaya variabel sebesar Rp17.269.000. Berikut merupakan bisnis model kanvas setelah pengembangan. Untuk analisis finansial yaitu laporan laba rugi. Berdasarkan hasil perbandingan antara kedua laporan laba rugi didapatkan bahwa setelah adanya peningkatan produksi terjadi kenaikan keuntungan yang diperoleh perusahaan sebesar Rp19.390.62. Pada RC rasio setelah adanya peningkatan produksi mengalami peningkatan dari 1,113 menjadi 1,51 yang artinya terjadi penambahan sebesar 0,38. Maka setiap biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1 akan mendapatkan penerimaan sebesar 1,51. Tahapan pengembangan bisnis yang dilakukan Seruni Farm dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Berikut merupakan schedule project pengembangan peningkatan produksi kubis. Dan berikut adalah tabel waktu dan solusi optimal berdasarkan aplikasi POMQM. Tabel berikut menunjukkan bahwa aktivitas dengan nilai slack sama dengan 0 memiliki arti berada di jalur kritis, sehingga aktivitas peningkatan produksi kubis tidak dapat ditunda. Pengembangan bisnis dapat dilakukan selama 127 hari setelah menggunakan analisis CPM. Simpulan yang dapat diberikan yaitu ide pengembangan bisnis peningkatan produksi kubis dengan pemanfaatan lahan kosong dan penggunaan plastik sungkup pada Seruni Farm berasal dari strategi alternatif SO. Pemanfaatan lahan kosong dan penggunaan plastik sungkup sebagai naungan dapat mengatasi permasalahan yang dimiliki oleh perusahaan terdapat komoditas kubis. Perusahaan dapat menerapkan peningkatan produksi kubis untuk memperbaiki model bisnis yang ada dengan menambahkan pembaruan pada elemen bisnis model kanvas, khususnya elemen key activity untuk menyempurnakan model bisnis pada Seruni Farm. Berdasarkan analisis laba rugi, pengembangan bisnis yang dilakukan mendapatkan keuntungan sebesar Rp19.390.62 per tahun. Usaha ini dikatakan layak karena RC rasio yang dihasilkan sebelum adanya pengembangan sebesar 1,13 dan RC rasio sesudah pengembangan mengalami peningkatan sebesar 1,51. Dan saran yang dapat diberikan yaitu, penulis menyarankan kepada perusahaan untuk meningkatkan produksi komoditas kubis, khususnya pada elemen key activity yang terdapat 3 kunci keberhasilan, yaitu proses pemasangan plastik sungkup, penanaman, dan pemeliharaan. Perusahaan memiliki lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya sayuran dengan nilai ekonomi tinggi, sehingga perusahaan mampu untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang terhadap komoditas sayur yang bertujuan untuk menambah penerimaan perusahaan. Demikianlah presentasi sidang tugas akhir dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.